Baik jamaah sekalian, rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada yang insya Allah dimuliakan Allah, baik di Facebook kami, di Instagram maupun di YouTube kami. Kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quran di surah Taubah ya. Kemarin surah At-Taubah ayat 6 sudah kita kaji bersama jamaah, yang membicarakan tentang bagaimana orang-orang kafir musyrik itu ya ketika menyerang umat Islam ya, itu tidak tidak pandang bulu ya, mereka begitu jahatnya, begitu zalimnya, tidak berberi kemanusiaan ya. Sedangkan umat Islam segala sesuatu pakai aturan jamaah sekalian, termasuk dalam peperangan pun umat Islam dengan aturan yang kemudian tidak semena-mena ya, bahkan kemudian diabadikan oleh siapa itu yang di Cirebon itu ya, Sunan Gunung Jati ya, Syarif Hidayatullah, itu beliau menyampaikan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, itu ketika musuh sudah lemah atau sudah tidak berdaya, maka tidak boleh kita menyerangnya. Juga kita dalam siasat perang dalam Islam itu, kaum wanita, anak-anak kita tidak boleh menyakiti ya, tidak boleh kita sakiti. Itu diantaranya jamaah sekalian betapa mulianya Islam ya. Dan kali ini kita akan lanjutkan di surah At-Taubah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yakunu lil musyrikina 'ahdun 'indallahi wa 'inda rasulih illa alladhina 'ahadtum 'indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Shadaqallahul azim. Jemaah sekalian, yang maksudnya adalah kaifa yakun, tidaklah mungkin ada lil musyrikina, bagi orang-orang musyrik, tidak ada apa, ahdun, satu perjanjian, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa inda rasulihi, dan juga dalam kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada satu perjanjian ya, memberikan satu keamanan bagi orang-orang musyrik, baik itu perjanjian terhadap Allah maupun terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bagi orang-orang musyrik, illal ladzina ahadtum, kecuali orang-orang yang kalian telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Indal masjidil haram, yang berada di dekat atau di sisi masjidil haram. Jadi salah satu fungsinya, salah satu kemuliaan tanah haram adalah memberikan satu keamanan, satu kenyamanan bagi orang-orang yang mengadakan satu perjanjian untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan di dalam konteks pasca peperangan ya, di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Ya, barang siapa yang di antara mereka itu menempuh jalan yang lurus ya, maka hendaknya kita pun fastaqimu lahum ya, meluruskan jalan mereka. Artinya kalau mereka minta satu jalan kebaikan, jalan untuk keamanan bagi mereka, ya kita memberikan jalan bagi mereka. Di sini maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini jamaah sekalian, yaitu menjelaskan hikmah pemutusan hubungan dengan kaum musyrik ya, dan memberikan masa tangguh selama 4 bulan seperti pada ayat sebelumnya ya jamaah sekalian ya, kepada mereka. Jadi 4 bulan diberikan satu tangguh untuk mereka, entah nanti setelah itu melarikan diri atau tetap berada di Mekah dengan perjanjian kemudian masuk Islam ya. Itu. Jadi Allah menjelaskan hikmah pemutusan hubungan dengan kaum musyrik dan memberikan masa tangguh selama 4 bulan kepada mereka. Nah, sesudah itu jamaah sekalian, maka mereka kok tetap di situ dalam keadaan kafir, maka berarti layak untuk diperangi. Untuk itu di ayat ini satu penegasan dari ayat sebelumnya, di ayat 4 ya kalau nggak salah ya, itu tentang bagaimana kita harus memperlakukan tegas kepada mereka, karena sudah ada satu perjanjian
ya, agar mereka tidak mengotori tanah suci terutama Masjidil Haram, Ka'bah Baitullah itu, ya, agar mereka segera meninggalkan kota suci Makkah pada saat itu atau sekitar Masjidil Haram. Nah, di sini kemudian Allah menegaskan kaifa yakunu lil musyrikin ahdun, tidak mungkin ada satu perjanjian aman terhadap orang-orang musyrik, yakni jaminan keamanan dan membiarkan mereka bebas dengan kemusyrikannya, ya, dengan kekafirannya, itu tidak mungkin dibiarkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti itu, karena mereka sudah jelas-jelas melanggar satu perjanjian, karena waktu itu perjanjiannya adalah mereka harus keluar dari kota Mekah, ya, kecuali masuk Islam. Kalau tetap di Mekah dalam keadaan musyrik atau kafir, ya harus diperangi. Ya, illal ladzina ahadtum minal musyrikin, kecuali orang-orang yang mengadakan perjanjian. Waktu itu namanya perjanjian Hudaybiyah, ya jamaah sekalian, ya. Perjanjian Hudaybiyah sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Fatah, ya, ayat 25 itu, humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal had ma'kufan ayyablugha mahillah, al-ayah. Mereka itu adalah orang-orang kafir yang menghalangi kaum mukminin, ya, kalian kaum mukminin dari masuk Masjidil Haram. Jadi awalnya karena kaum mukminin mau masuk Masjidil Haram mereka halang-halangi, ya, dan ketika kaum muslimin sudah banyak, maka kemudian mereka dengan satu perjanjian, ya, perjanjian Hudaybiyah itu ternyata mereka tidak tepati. Bagi mereka yang tidak menepati maka berhak untuk diperangi. Mereka yang menepati perjanjian itu diberi tangguh 4 bulan, kemudian keluar dari tanah suci, monggo silahkan. Kalau tetap di tanah suci harus menjadi orang-orang yang beriman, masuk agama Allah, ya, dengan hidayah Allah, begitu. Nah, famastaqamu lakum fastaqimu lahum, maksudnya adalah manakala mereka berpegang kepada apa yang kalian tegakkan kepada mereka, ya, yakni perjanjian kepada mereka untuk tidak mengadakan peperangan, tidak melakukan penyerangan kepada kaum beriman, ya, dan mereka itu diberikan antara kalian, ya, peperangan kepada kalian itu, ya, maka fastaqimu lahum. Jadi kalau mereka itu berpegang kepada satu perjanjian bahwa mereka tidak akan mengadakan penyerangan kepada orang beriman, ya maka ya kita hormati itu. Itu hebatnya Islam di situ, jamaah sekalian. Fastaqimu lahum, ya, maka hendaklah kalian berlaku lurus pula, ya, terhadap mereka. Jadi karena mereka sudah menepati janji, ya kita hargai mereka, kita hormati mereka, jamaah sekalian. Ini sehingga orang Islam itu agama yang damai, agama pemaaf, ya, agama yang tidak suka peperangan. Ya, tentu ketika mereka dalam bahasa Surabayanya itu banggel, ya, ngeyel, apalagi melakukan penyerangan kepada kaum muslimin, ya harus dilawan, gitu, seperti itu. Nah, dalam satu hadis, jamaah sekalian rahimakumullah, itu Rasulullah beserta kaum muslimin melakukan perjanjian tersebut, ya, dan gencatan senjata dengan kaum kafir Quraisy Mekah pada saat itu, ya, berlangsung pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah, ya, tahun 6 Hijriah. Namun ternyata mereka itu melakukan persekongkolan, ya, persekongkolan dengan Bani Khuza'ah, ya, dan ternyata di situ kemudian mereka berusaha mengingkari janjinya. Nah, maka sejak saat itulah Rasulullah SAW pada tahun ke-8 Hijriah kemudian memerangi mereka. Jadi 2 tahun sejak perjanjian itu, di mana perjanjian itu kemudian diingkari oleh orang-orang kafir, maka kemudian Rasulullah memerangi mereka pada tahun ke-8 Hijriah, dan alhamdulillah Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah dan para pengikut beliau, para sahabat-sahabat beliau. Dan kemudian orang-orang yang kalah di antara peperangan itu tinggal milih apakah mereka tetap tinggal di Mekah dalam keadaan mukmin, ya, masuk Islam, atau mereka harus keluar dari kota suci Makkah. Nah, ternyata jamaah sekalian di antara mereka itu ada Safwan bin Umayyah,
Ya, ada juga Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi anaknya Abu Jahal ya. Dan waktu itu mereka tetap berada di Mekah, dalam arti kemudian mereka pada akhirnya masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu mereka sempat ingin melarikan diri dari kota suci Makkah, namun kemudian mereka pada akhirnya tetap tinggal di Mekah, yang dengan syarat mengikuti agama Allah, masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, ini terkait dengan beberapa waktu lagi kita menyongsong tahun baru Hijriah, tahun baru Islam ya, jamaah sekalian. Tentu ini juga mengingatkan kepada kita tentang betapa sakralnya bulan Muharram, terutama sakralnya bulan-bulan haram ya, di mana bulan haram, bulan yang mulia itu, bulan yang diharamkan kita untuk melakukan peperangan ya. Itu diantaranya adalah bulan Muharram ya, yang sebelumnya sudah dilakukan sejak Dzulqa'dah. Makanya bulan haram itu termasuk mulai bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram, ditambah lagi bulan Rajab nanti. Itu jamaah sekalian, maka di dalam bulan Muharram ini marilah kita jadikan spirit hijrah untuk semangat berubah menjadi lebih baik lagi, berubah untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat kepada umat dan masyarakat ya, dan juga mewujudkan Islam yang kafah, yang rahmatan lil alamin, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 218, di mana Allah menjanjikan bagi kita orang-orang beriman ya, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innalladzina amanu, orang-orang yang beriman ya, orang yang beriman, yang Islamnya Islam kafah, yang selalu berusaha untuk menjadi Islam yang rahmatan lil alamin ya. Kemudian wahajaru ya, bertekad untuk berhijrah, selalu berusaha untuk menjadi orang yang siap berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih membawa maslahah ya dengan ridha Allah itu. Nah, tentu juga hijrah ini tidak mudah jamaah, maka disertai dengan wajahadu fi sabilillah ya, berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh atas nama Allah, bersungguh-sungguh demi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks masa pandemi ini, hijriah kita harus bermanfaat, harus benar-benar memaknai bagaimana kita new normal ini tetap istiqomah di dalam ibadah kita. Tentu diharapkan kita selalu berjihad di jalan Allah, jihad an-nafsi ya, memerangi atau berjihad untuk diri kita, bagaimana memanage diri kita. Kemudian juga jihadul jasad, bersungguh-sungguh untuk menjaga imun kita, menjaga kesehatan kita. Sehingga mohon maaf, kajian pun kita sering online ya jamaah sekalian, terutama selama PPKM ini. Kami online-nya langsung dari rumah, biasanya kita online-nya dari masjid. Tim kami dari remaja Masjid Darut Taqwa, anak kami ya, jadi kayak Faiz, Faza, Eka, semuanya ini membantu untuk suksesnya online ini ya, termasuk juga remaja Masjid Darut Taqwa ya jamaah sekalian. Selama PPKM kami online-nya dari rumah. Nanti insyaallah setelah PPKM-nya selesai, maka akan online atau live streaming dari Masjid Darut Taqwa ya. Kajian ini insyaallah mudah-mudahan istiqomah. Jadi salah satu bagian dari wajahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, menjaga istiqomah ya, ternyata sulit jamaah sekalian ya. Maka selalu berusaha. Jadi oleh Rasulullah sampai diberikan motivasi, sebaik-baik amal ibadah, amal perbuatan kita adalah yang paling istiqomah walaupun sedikit ya, walaupun sedikit. Jadi maka sedikit-sedikit ya, walaupun sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat ya jamaah sekalian ya. Mohon doanya mudah-mudahan bisa istiqomah ya, lillah waliridhoillah ya, itu jamaah sekalian. Karena dengan kita beriman, dengan kita berhijrah, dengan kita berjihad di jalan Allah ya, sungguh-sungguh karena Allah, maka ulaika yarjuna rahmatallah, itulah yang akan mendapatkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah yang maha pengampun, maha penyayang.
Jadi insya Allah di samping mendapatkan rahmat Allah, mudah-mudahan dengan istiqomah kita di jalan Allah, dengan sungguh-sungguh kita berhijrah karena Allah, melakukan perbaikan kebaikan di masa depan, apalagi di masa yang kita dilanda musibah dan bencana ini, kita senantiasa berharap bersungguh-sungguh ya untuk senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Maka berpegang teguhlah kepada tali agama Allah secara keseluruhan. Dan ini menggambarkan Islam yang kafah kita, Islam yang universal kita. Insya Allah akan siap mengikuti satu kegiatan-kegiatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara new normal. Gitu jamaah nggih. Dan itulah yang insya Allah akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentu di samping itu juga jami'an, dalam arti kita berjihad, jihadul jama'i ya, jadi kita berjihad sungguh-sungguh dalam menjaga persatuan dan kesatuan kita, kebersamaan kita. Jangan sampai kita hanya karena perbedaan sedikit lalu kemudian kita berpecah belah. Hanya cara ibadah saja yang tidak sama, kita kemudian tidak bisa bersama-sama ya. Ini jangan sampai terjadi selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit khilafiyah, ada sedikit masalah-masalah yang mungkin berbeda di dalam amal dan ibadah, tentu tetap kita menjaga ukhuwah, karena kekuatan Islam adalah ada di dalam persatuan dan kesatuan, di samping juga berpedoman kepada Al-Quran. Maka dari itu rahmat Allah akan kita raih dengan kita beriman kepada Allah, dengan kita berhijrah karena Allah, dan di backup dengan jihad di jalan Allah. Insyaallah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ketika kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan dari kesulitan kita, disembuhkan segala sakit kita, dilapangkan rezeki kita, dikabulkan doa-doa dan hajat kita, serta diberikan ridhonya bahagia dunia dan akhirat kita, diberikan sehat selamat dari virus corona kita sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jamaah sekalian, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk para jamaah yang ingin bertanya seperti Bunda Sri Yohana ini ya, assalamualaikum, waalaikumsalam Bunda. Monggo silahkan chat di bawah di kolom komen ya, baik di Instagram, di YouTube maupun di Facebook kami. Insya Allah kami akan bersama-sama ngaji dengan panjenengan semua ya. Kita sharing-sharing bersama tentang ilmu agama agar kesempurnaan Islam ini bisa kita jaga untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.